Baik, teman-teman boleh menjawab salam di dalam hati ya, karena memang mikrofonnya sudah kami matikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adi oleh teman-teman keperawatan maupun kebidanan yang akan melaksanakan uji kompetensi. Tentu pada malam hari ini dihadiri oleh teman-teman dari kebidanan, di mana ini adalah peserta yang akan melaksanakan uji kompetensi di bulan Juli maupun Agustus 2025. Dan sebelum kita masuk ke materi, nanti kita akan perkenalan bersama Ibu narasumber. Tapi saya coba tanya dulu di kolom chat, silakan dijawab serentak ya. Setuju nggak? Bener nggak? Setuju aja jawabnya. Setuju nggak peserta yang hadir malam ini lulus UKOM-nya hanya satu kali ujian saja? Setuju nggak? Setuju, diakhiri amin boleh. Setuju? Setuju. Oke, semuanya setuju UKOM-nya satu kali ujian. Kalau setuju, kita berkomitmen di awal, kita simak materi dari Ibu narasumber pada malam hari ini sampai akhir. Yang nggak tahu dicatat. Oke ya, sepakat ya. Karena ini Voko Indonesia mendatangkan orang yang tepat, pengalaman di UKOM itu. Wah, udah nggak usah ditanya lagi. Udah paling top. Pokoknya nanti ketagihan. Coba tes sendiri ya. Dengan segala hormat tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bu Ulan, silakan Ibu untuk memulai kelasnya malam ini. Ya, terima kasih Mas Adi. Diunya sampai itu ya. Gitu nggak sih? Iya, kalau panjang Bu, nama panjangnya Mas Adiu gitu. Ya, oke. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya yang hadir. Waalaikumsalam. Saya wakilin ya Bu. Oh iya, saya lupa ya Allah. Selamat malam Mas Adi. Udah Malam Bu. jalan-jalan kemana aja Mas? Saya ini dari Aceh sampai Papua ya Bu, jalan-jalan nih. Soalnya pesertanya dari Aceh sampai Papua. Jalan-jalan Iya, via Zoom aja Bu. kan kemarin libur panjang nih. Oh iya. Libur panjang terakhir kayaknya. Karena Oh, bulan-bulan selanjutnya nggak ada tanggal merah ya Bun. siap, setuju Bu. Mas Adiu di Heeh. rumah aja ini Bu, kayak COVID Bu. Estek di rumah aja ini Mas Adiu nih. Ya sambil ngomong anak ya Mas ya. Nggih, Siap. betul Bu. Oh, cocok nih. Sip, sip. Enak kalau kerja dari rumah ya. Baik, ini sudah nampak yang saya share? Sudah tampil. Ya, luar biasa ya malam hari ini pesertanya ribuan, hampir ribuan. Amin ya Mas ya, hampir Amin, hampir ribuan. miliaran Bu. Ini setengah Heeh. juta nih Bu yang hadir. Iya, nah saya kagum dengan Voko, luar biasa perjalanannya ya Mas ya. Sukses terus buat Mas Adi dan tim. Nah, malam hari ini ketemu lagi, bukan ketemu lagi, mungkin ada yang baru ketemu hari ini atau ada yang anaknya Voko, sebelumnya juga saya pernah masuk. Nah, pada malam hari ini Bu Wulan akan memberikan tentang webinar Ukom Nasional Kebidanan. Bukan masalah temanya webinar ya, tapi kita membahas soal tentunya soal-soal Ukomnas yang tahun-tahun sebelumnya pernah keluar dan juga harapannya tahun ini hampir keluar juga semuanya dengan versi yang berbeda. Jadi ibarat kata wajahnya itu dirubah yang awalnya seperti Mas Adiu dirubah menjadi seperti bulan. Tapi tidak menghilangkan konsep dari soal itu sendiri. Gitu ya. Nah, tadi udah dikenalkan belum ya bulan ya? Belum ya Mas ya? Sudah Kayaknya. sedikit aja Bu, sedikit tadi. Sedikit ya. Oke, saya spill katanya kalau nggak kenal itu nggak bisa deketnya dari mana Bu Ulan dari kita bahas-bahas soal itu nggak klop gitu loh, nggak klik. Ini siapa sih gitu kan? Nah ini Bu Ulan, nama lengkap saya Retno Wulan, tapi biasa dipanggil Wulan. Jadi kalau misalnya ada yang manggil saya Bu Retno itu kadang ini mesti nggak deket nih sama saya gitu. Itu kalau misalnya saya prinsipnya gitu. Jadi kalau orang luar pun udah manggil saya Bulan itu mesti udah kenal deket dengan saya. Nah sejak lahir saya di Pati sampai sekarang di Pati, dapat jodoh juga orang Pati, kerjanya di Pati, wes pokoknya semuanya orang Pati lah ya. Bulan sebelumnya kuliah di UNS Solo tahun 2018 sampai 2020 on time lulusnya. Terus saya lanjut lulus profesi bidan 2023 berarti 2022 ya. Saya
profesi, 2023 lulus, lanjut lagi karena tidak serta-merta satu kali kayaknya kurang ya kalau nggak linier gitu kan. Nah, nanti bunda-bunda yang ada di sini barangkali S1, kemudian lanjut profesi, kayaknya masih ada yang kurang. Boleh lanjut S2, saran saya mending S2 kebidanan kalau buat bunda-bunda yang memang kerjanya di kebidanan. Tapi kalau di luar kebidanan, monggo. Misalkan kayak bulan MKM juga bisa. Ya, S2 kebidanan saya sudah saya tempuh 3 semester udah lulus tapi tinggal nunggu wisuda nih ya. Terus kesibukan saya selain saya menjadi narasumber di bimbingan belajar online bersama Voko, saya juga menjadi trainer pelatihan Mom and Baby Spa. Terus juga di rumah ada usaha kecil-kecilan ya Arjuna Mom and Baby Spa. Jadi kalau teman-teman nanti mau kenalan lebih lanjut dengan Wulan karena tadi seperti katanya Mas Adiw ya. Jadi candu kalau ketemu Bulan tuh ya. Di awal-awal kayaknya ini deh nggak asik gitu misalnya ya di awal pertemuan tapi setelah selesai ini apa sih kok melihatkan TikToknya bareng di akhir-akhir TikToknya Bulan berapa TikToknya Bulan mana nah itu jadi mungkin nanti bisa di screenshot buat teman-teman kalau asik monggo diikuti karena Bulan juga kadang live nah ini belum ini nih diajak live sama Mas Adi nih Mas Adi kapan live Mas? Pada itu saya melihat Mas Adi juga live. Live ya atau bukan ya Mas? Atau rekaman ya Mas ya? Saya juga nggak bisa tuh caranya tuh. Jadi live-nya Bulan bukan serta-merta tentang bimbel ya. Kadang itu tentang online. Ih, meramai banget. Ya ampun gila. Ramai sekarang itu sampai berapa Mas? Hampir 40-100 gitulah. Yang Wow. hadir. Terus sudah sampai step berapa saya lupa. Nih 2 hari udah off nih. Gara-gara saya sibuk. Sibuk kemana coba ya. Gaya banget Bulan ya. Oke, moto hidup saya menyerah hanya untuk mereka yang takut gagal. Pokoknya apapun yang ibu-ibu hadapi di sini mesti lebih banyak pengalaman ibu saya yakin karena di sini senior-senior ya Mas ya. Ibu-ibu profesi kan rata-rata senior-senior semua tentunya banyak pengalaman yang sudah ibu dapatkan. Bulan hanya segelintir aja. Saya dosen baru tahun 2020 dan sampai dengan sekarang di Stikes BUP, Bakti Utama Pati. Gitu deh perkenalan singkatnya. Nanti kita bahas 5 soal. Nah, satu soal tadi kayaknya udah di-spill sama Mas Adi bahwa satu soal 1 menit. Nah, 1 menit ini harus sudah membaca sama menjawab. Jangan 1 menit baru membaca aja. Terus jawabnya 2 menit. Totalnya 3 menit satu soal gitu ya. Sedangkan bunda-bunda nanti saat UKOM 180 soal 180 menit. Bayangin tuh, satu soal 3 menit selama 180 menit dapat berapa itu ya? Dapat berapa Mas? Kalau dibagi 3 tuh, 60 soal aja ya. Bener ya, 60 soal aja kalau satu soalnya 3 menit Bun. Makanya diajari di bimbel ini, di Vokom, ibu-ibu, bunda-bunda, supaya berlatih membaca soal dengan tepat, benar, dan juga cepat. Gitu ya. Oke, sekilas info dari Ibu Wulan. Sudah ya, lanjut ya. Langsung soal, Mas. Oh, ini Atau langsung ini, soal ya, Bu. langsung soal atau langsung istirahat dulu? Sebentar, Bu. Teman-teman, Oke. ini Bu Wulan udah detail nih Mm-mm. informasinya dan dipersilahkan teman-teman bagi yang mau tanya jawab di luar kegiatan ini melalui live streaming langsung TikToknya Bu Wulan karena memang Bu Wulan ini aktif. Salah satu dosen yang paling aktif di media sosial ya Bu Wulan ini. Harapannya teman-teman kalau udah kenal sama beliau, apa yang teman-teman keluhkan selama ini di kebidanan cocok ketemunya sama Bu Wulan. TikToknya apa Bu? Duh, TikToknya apa Bu Wulan? Ya ampun, ini udah di-share Wulan nih. Di sini ini YouTube. Tapi saya jarang kalau YouTube, TikTok sekarang ya. TikTok sama Instagram. Kalau Instagram itu hanya untuk keperluan saya jalan-jalan kemana aja sih. Kalau Dokumentasi biasa Ibu, Tapi pribadi. kalau TikTok itu dia lebih ke umum sih, Siap. memberikan pengetahuan dan Eh, sebagainya Siap. gitu ya. Edukasi ya Bu, mantap. Edukasi. Baik, Sip. tuh teman-teman silahkan di follow TikToknya atau YouTube-nya. Pokoknya teman-teman jangan sampai kehilangan jejak Bu Wulan. Ikutin terus pokoknya supaya teman-teman dapat pencerahan dari beliau secara intens. Baik, setelah ini kita akan masuk ke latihan soal karena tips dan triknya akan ada di situ. Pembahasannya detail, dicatat apa-apa yang tidak ngerti. Pokoknya kalau bisa yang hadir malam ini nih 6 juta orang nih memandang nih lulus semua satu kali ujian. Amin, Amin, amin amin. ya robbal alamin. Kalau gitu ketik siap-siapnya dulu sebelum ditampilkan soal. Ketik siap-siapnya dulu karena tantangannya semua soal yang ditampilkan harus betul semua dengan waktu kurang lebih, jangan kurang lebih deh, jangan lebih.
kurang dari 1 menit. Kita tantang karena supaya terlatih. Oke ya, siap, siap, siap. Bulan. Kalau gitu dibantu Bu untuk soal yang pertama. Oke, nomor satu ya, silahkan. Oke, soal nomor satu sudah tampil. Waktunya 1 menit. Tampil di layar juga. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Sudah habis ya. Banyak yang udah menjawab di bawah 1 menit. Kalau lebih dari 1 menit berarti berapa soal yang sudah tidak terjawab. Itu kebanyakan peserta tidak lulus UKOM karena wasting time, buang-buang waktu. Yang harusnya selesai tepat waktu, ini waktunya malah dipakai buang-buang. Aduh, gimana ini? Kalau kita cek jawabannya Bu Ulan di kolom chat ini beragam, tapi didominasi jawaban yang A. Pilihan yang dipilih A, C, E. A, C, E ya. Tapi paling banyak yang A yaitu rujuk. Nah, rujuk mangga, rujuk apa lagi tuh? Rujuk bengkoang, terus rujuk apa lagi? Banyak rujuk-rujuk yang Oh, ini suara musik terdengar di saya aja atau di Bu Ulan juga, Bu? Enggak ada. Oh, kok tiba-tiba ada suara musik? Sebentar, Bu, sebentar, Bu. Oh, walah, walah, sebentar. Nah, sudah aman. Siap, kalau gitu langsung saja teman-teman. Kita simak pembahasannya mana yang paling betul di antara pilihan yang sudah dipilih. Silakan Bu Wulan dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih. Untuk soal nomor satu, ini karena webinar ya, jadi bulan ajarinya perlahan tapi pasti. Oke, 5 soal itu panjang, Bun. Ini yang coret-coret siapa nih? Bu Bidan Wulan bukan ini ya? Nah, saya hapus dulu nih Bu, saya bantu hapus. Nah, sudah Bu. Oke, siap, terima kasih. Ini saya tuh ngeklik mouse tikusnya agak Hah? ragu-ragu nih, Mas. Takut kalau kebablasan kayak yang sebelumnya tuh Oh, loh. kegeser Ibu. Heeh. Oke, ini saya nyentuhnya pelan-pelan ya, Bun. Kita coba ya. Yang pertama kali, bunda-bunda teman-teman yang harus pahami adalah pertanyaan dulu. Apakah asuhan yang tepat diberikan bidan sesuai kasus tersebut? Nah, itu poin yang pertama ya, kunci yang pertama. Terus bunda-bunda, teman-teman di sini coba cek opsinya. Ada rujuk, berikan oralit, kolaborasi dengan dokter, kunjungan ulang, dan zinc. Nah, bunda sebenarnya nomor 2 itu harus lihat opsi. Dari opsi ini sebenarnya udah bisa ketebak ya. Ketebaknya apa bulan? Ini mesti tentang diare. Ya kan? Diare. Karena apa? Karena ada oralit, ada tablet zinc. Kita coba buktikan di kasus, baru deh kita baca kasusnya. Seorang anak laki-laki umurnya 16 bulan dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan BAB encer sejak 15 hari yang lalu. Oke, 15 hari yang lalu. Ini poinnya ya. Terus hasil anamnesisnya tidak mau menyusu dan tidak mau makan MPASI. Ini poinnya lagi, tidak mau menyusu. Ini ya poinnya ya. Terus hasil pemeriksaannya, turgor kulit lembek, mata cekung, tidak ada darah dalam tinja, dan anak lemas. Oke. Nah, ini adalah poinnya. Ya, kata poin yang paling penting yang saya kasih warna hijau ya. Yang bulan kasih warna hijau ini adalah key point yang paling penting untuk menentukan diagnosis dari diare. Nah, sekarang poin yang pertama tidak ada darah dalam tinja berarti bukan termasuk dari di disentri.
Itu harus diingat ya. Tidak ada darah dalam tinja, berarti disentri sudah bukan. Terus yang kedua adalah diare tanpa dehidrasi. Diare tanpa dehidrasi itu tidak ada tanda-tanda mata cekung, ya kan? Turgor kulit lembek itu tidak ada. Berarti diare tanpa dehidrasi juga salah. Terus yang ketiga, waktu. Waktu dilihat. Jika lebih dari 14 hari itu masuknya apa, Bun? Boleh di kolom chat. Masuknya apa? Kalau lebih dari 14 hari? Ayo, udah pintar belum nih? Ayo, 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 ayo. Persisten, Bu. Pinter, persisten. Kuco, persisten. Pinter. Berarti ini masuknya adalah di kolom, kalau di MTBS ya, itu kolomnya adalah persisten. Artinya diare tanpa dehidrasi salah. Diare dengan dehidrasi berat salah. Diare dengan dehidrasi sedang atau ringan juga salah. Berarti masuknya adalah persisten berat atau persisten. Nah, sekarang diagnosisnya apa nih Bunda-Bunda? Coba saya hapus dulu, saya bersihkan. Bulan udah kasih kata kuncinya. Jawabannya apa, Bun? Persisten apa? Persisten dengan dehidrasi. Namanya apa kalau dengan dehidrasi, Bun? Ayo, persisten. Halo, ayo, 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 Persisten ayo. berat, Bu. Oke, good job. Kita coba kalau berat, ini lokasinya di mana? Puskesmas. Berikan oralit salah, gitu ya. Kunjungan ulang juga salah, beri tableting juga salah, gitu ya. Kolaborasi dengan dokter kalau seperti ini dia sebenarnya harus langsung dirujuk, gitu ya. Nah, ini diare persisten berat. Langsung rujuk. Jadi jawabannya adalah dirujuk. Paling banyak ya Mas ya jawabannya ya. Paling banyak, Bu, yang A tadi, Bu. Oke, good, sip, pinter. Jadi, seperti yang penjelasan Bulan tadi, penjelasan saya sebenarnya memudahkan bunda-bunda supaya tidak pusing saat melihat tabel MTBS yang banyak banget. Jadi, key point-nya adalah kalau ketemu soal apa ini diare, lihatlah yang pertama, darah. Ada nggak darahnya? Kalau tidak ada berarti bukan masuk diare dengan disentri. Terus yang kedua adalah lama waktu. Kalau tidak lebih dari 14 hari berarti bukan diare persisten. Tapi kalau lebih dari 14 hari masuknya adalah persisten. Sekarang ada dua jenis. Kalau dengan dehidrasi persisten berat, kalau tanpa dehidrasi persisten. Tanpa dehidrasi bisa dilihat dari mana Bu Ulan? Dari di sini. Ya kan? Dia tidak ada tanda mata cekung, cobitan kulit lambat gitu ya. Kalau dengan dehidrasi Bu Ulan dilihat di mana? Ya dilihat di sini juga naik ke atas. Dia masuknya di mana? Apakah dia masih malas menyusu, mau menyusu, cobitan kulit seperti apa? Gitu ya. Itu kalau dilihat dari lama waktu. Kalau nggak ada lama waktu berarti diagnosis dari diare hanya tiga ini saja. Membedakannya itu biasanya bunda-bunda yang bingung antara yang sedang atau berat. Ingat, kalau yang sedang bayinya sudah masih mau menyusu. Itu ada ciri khasnya, masih mau menyusu. Tapi kalau yang berat, bayinya udah lemes, malas menyusu, tidak mau menyusu. Nah, itu adalah ciri khas dari berat. Begitu ya, Bun? Oke, good ya. Sudah ya, untuk diagnosis besok harus benar semua karena diagnosis diare itu sering keluar ya. Benar atau benar? Benar nggak, Hmm. Bun? Bener nggak nih? Benar nggak? Kemarin keluar lagi ya katanya ya. Bener, Ya, betul ketemu. katanya. Iya, itu kalau diagnosisnya udah benar, asuhannya mesti benar. Itu adalah key point yang Bulan catat di nomor satu ini. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi, Kak. Terlalu cepat nggak sih? Atau gimana nih? Nah, Iya ada kemarin keluar bener kan Mas? siap. Gimana teman-teman ditanya sama Bu Wulan tuh? Kira-kira penjelasannya kecepatan atau pas? Nggak, Bu, pas, 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 pas. Pas kok, pas tuh. Nah, kan? Ingat, materi MTBS paling banyak sering keluar kemarin dan paling banyak permintaannya untuk dilatih mengenai soal-soal yang sering keluar. Jadi, teman-teman kalau udah ketemu Bu Wulan nanti di kelas-kelas berikutnya, nggak usah worry lagi, nggak usah takut lagi, nggak usah keringet jagung lagi kalau mau UKOM ya. Nggak usah keluar keringet malah nanti. Kita senyum-senyum aja. Kita lanjut yuk ke soal yang kedua, Bu Wulan. Oke.
Iya, ini saya perlahan nih. Bentar, mana nih kliknya nih? Bentar ya. Silahkan. Siap, soal nomor 2 ditampilkan 1 menit dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Ini adalah contoh soal prinsip etik yang memang sering membuat kita terkecoh atau terhambat untuk masuk ke soal-soal berikutnya. Oke ya, jadi tenang aja kalau di kelas Voko Indonesia itu akan memberikan, dosen-dosennya ini akan memberikan materi-materi yang memang sering muncul di UKOM. Tapi jangan dianggap ini soal bocoran. Kalau misalnya pun keluar, anggap aja bonus. Bilang aja di hati, Alhamdulillah keluar yang kemarin dipelajari di kelas. Gitu ya. Jawaban paling banyak di prinsip etik ini B, 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 B. Ada juga C, didominasi yang B ya. B, 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 masih B. Oke, dua opsi jawaban yang terpilih B dan C. Yang C hanya 3, 2 atau 5 orang. Oh, ada yang A juga, berarti A, B, C. A, B, C, A, B, C. Kalau gitu kita simak langsung. Soal yang kedua, jawaban betulnya yang mana? Silakan Bulan dibantu pembahasannya. Iya, siap. Nomor 2, ini yang ditanyakan dulu. Tadi ya, seperti yang pembelajarannya bulan di nomor 1, tanya apa? Yaitu prinsip etik. Terus ada fidelity, veracity, autonomy, beneficent, dan non-maleficent. Nah, kalau tentang prinsip etik, ingat ya pesan bulan bahwa yang menjadi sorotan atau kuncinya adalah tindakan bidan. Saya kasih TB nih. Tindakan bidan biasanya terletak di akhir soal, ya, di akhir soal, atau yang kedua tidak terlihat. Nah, ini yang sulit nih. Tidak terlihat gimana tuh Bu Ulan caranya nih? Tidak terlihat artinya dia itu dimasukkan di dalam kasus saja tanpa diperjelas. Gitu ya. Nah, kita coba baca. Seorang bayi perempuan lahir 2 jam. Di RS secara spontan menangis kuat. Anamnesisnya ibu mengatakan bayinya belum bisa menyusu dan warna kulitnya kuning. Hasil pemeriksaannya BB-nya 2.500, PB-nya 47 cm, nadinya 120, pernafasan 40, suhunya 36,8, warna kulit kuning sampai dengan paha. Bidan, ya ini lanjutannya, poinnya Bidan menjelaskan hasil pemeriksaan secara jelas kepada orang tua pasien. Nah ini ya, jadi nanti kalau kita sudah masuk di pertemuan bimbel, misalkan nih besok udah mau UKOM, pertemuan bimbel H-1 minggu, nanti bulan ajari cara cepatnya. Tapi kalau yang baru latihan seperti ini, memang saya sengaja pelan, karena saya anggap semuanya rata belum begitu mahir. Begitu ya Mas Adi ya. Jadi tadi ada yang komen kurang cepat, karena kadang orang kan beda-beda, ada yang sudah mahir banget karena udah sering latihan, ada juga yang baru masuk. Jadi ini saya latih yang biasa dulu ya. Terus kata kuncinya di mana bulan di sini nih ya. Jadi kalau udah pinter nih, udah mahir tadi, yang excellent kelasnya ya. Jadi Bunda hanya membaca pertanyaan, terus opsi jawaban sekilas, baru langsung ke sini. Bidan menjelaskan, jadi nggak ada 1 menit, bahkan 30 detik Ibu sudah bisa menjawab. Gitu ya, paham ya. Tapi kalau yang baru latihan bisa 2 menit, 3 menit seperti yang saya singgung. Bahkan 3 menit pun tidak tahu jawabannya. Itu ada ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang di soal nomor 2 itu adalah ibu-ibu harus landasan teorinya harus tinggi. Hafalannya harus bagus. Nggak bisa dikarang.
Sekarang kita lanjut nih. Kalau menjelaskan ini sebenarnya mengarah kepada kejujuran ya. Jujur. Mana nih yang jujur? Ini salah. Non maleficent itu tidak apa teman-teman? Me, apa ayo ayo ayo. Ada yang tahu? Tidak apa teman-teman? Kalau non maleficent tidak merugikan. Betul. Yang beneficent berbuat baik. Autonomi memberikan pilihan. Fidelity berarti apa ya? Adil ya. Nah, kita coba cek jawaban yang paling tepat adalah B, veracity. Betul ya. Jadi, kalau yang B, veracity, ini kejujuran buat teman-teman menyampaikan kebenaran informasi dari hasil pemeriksaan. Tapi, kalau soal sebelumnya nih, saya tambahkan nih. Bidan menjelaskan hasil pemeriksaan secara jelas kepada orang tua pasien agar orang tua mampu membuat keputusan. Itu jawabannya apa nih, teman-teman nih? Jawabannya adalah apa? Apa? Iya, adil justice benar. Adil justice. Bulan tadi ini ya. Iya benar autonomi. Good job. Good job, good job, good job. Sip, pinter. Pinter semuanya. Jadi benar, kalau Bu Wulan bilang bahwa memberikan pilihan, maka itu masuk di autonomi, gitu ya. Oke, good job. Nah, terus kalau beneficent tadi ya, berbuat baik, sudah berbuat baik itu seperti apa sih Bu Wulan? Kita sebagai Bu Bidan harus terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien kita sesuai dengan standar operasional prosedur. Kalau non maleficent tidak merugikan, artinya apa? Contohnya nih, Bu Bidan akan melakukan hitting. Hitting tahu nggak ya Mas Adi ya? Ayo tahu nggak biar nggak ngantuk? Ini Bu, ya ini Bu, Menjahat, menjahat, menjahat Mas. Tahu ya menjahat ya? tahu Bu, Ya, yang menjahit. sobek-sobek di menjahat gitu Bu. Nah, nah karena nih ini adalah istrinya mantan saya, akhirnya saya jahitnya nggak rata nih, diencong-encongkan sedikit, diencongkan itu apa ya? Tidak estetik. Nah, rasakan nih. Nah, ini maksudnya ini nih merugikan. Gitu ya, Bun, itu contohnya. Nanti kalau misalnya ada kasus ternyata cara menjahitnya tidak sesuai dengan apa namanya estetika. Nah, itu merugikan dia. Itu ya. Oke, sampai sini dipahami ya. Terus sudah fidelity ketaatan atau menepati janji. Bidan harus memiliki komitmen dalam menepati janji atau saat Bu Bidan ada janji untuk memberikan tindakan ke pasien. Itu harus tepat, tepat gitu ya. Oke, Bunda-bunda, good job. Benar semua ya kayaknya ya. Rata-rata Bu, Inilah rata-rata Arlis. Ini kayaknya mahasiswa saya nih haduan nih, Bu Arlis. Biar kapok katanya. biar kapok. Iya Bu katanya. Kan Ja, mahasiswa saya. hmm. Oke, berarti Bu Wulan ini optionnya cuma Yang B. yang B ya Bu, yang betul ya Ya, Bu. benar yang Ah, B. ah, ah, ah. Sip. Good Siap. job, lanjut nih. Lanjut ke soal yang ketiga. Ayo dong lebih teliti lagi. Silakan. Silakan soal nomor 3. 1 menit. Dimulai dari sekarang. Makin membara ini. Oke, jawaban tercepatnya 9 detik sudah ketemu jawaban dan pilihan jawabannya A, B, C, D, E. Oh enggak deh, enggak semuanya. Tadi A, C, E ya, yang dipilih A, C, E. 3 opsi jawaban. 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 3
Tapi didominasi jawaban yang C sama E sama-sama banyak sih. Coba teman-teman bayangkan seandainya mendapatkan soal yang mungkin tidak mudah untuk kita baca, terus keluar banyak di UKOM, apakah tidak berpengaruh sama konsentrasi kita? Sangat berpengaruh. Tapi kalau udah terlatih, mau seberat apapun soalnya, sepanjang apapun soalnya, dimanapun kasusnya, insya Allah ya, kita ngeliat jawabannya apa, kayaknya langsung kejawab. Gitu. C ya paling banyak ya. C. Teman-teman, bunda-bunda, besti-besti sekalian, nanti di akhir akan diabsen nih. Dari satu sampai soal terakhir betulnya berapa. Jadi jangan sampai nggak dicatat. Tadi fungsinya nyiapkan alat tulis untuk itu. Ya, oke kalau gitu kita simak pembahasan yang nomor 3. Silakan Bu Wulan dibantu pembahasannya. Ya, nah di soal nomor 3 ini yang jadi fokusnya adalah jenis shock. Terus ada ABCDE. ABCDE sudah jelas itu shock ya, nggak ada yang lain tuh. Terus kita lihat di kasus. Kasusnya harus kita cari mana menjadi key point-nya. Ada umur 22 tahun, baru saja melahirkan bayi di RS. Secara spontan, ibu masih merasakan nyeri pada perut, bukan merasakan nyeri perut yang hebat tak tertahankan. Tidak ada ya? Nggak ada ya Mas ya? Kayaknya saya baca soalnya sih nggak ada ya. Nyeri perut tak tertahankan nggak ada. Hasil pemeriksaannya tekanan darah 100. Nah di 102 cepet ya. Suhunya ini ya hampir hipotermi, pernafasannya 20, plasenta sudah lahir, wajah dan bibir tampak pucat, terdapat robekan di derajat 4. Oke, sekarang ada yang berusaha untuk mencoba mengerubah jawabannya, teman-teman? Ada yang mencoba langsung berubah Tadi saya ulangi ya, di sini di ibu baru saja melahirkan. Sebenarnya kalau nyeri perut itu wajar nggak sih, Bun? Coba di kolom chat. Nyeri perut wajar nggak? Bagi ibu-ibu yang pasca wajar. Nah, kecuali yang nggak wajar apabila ibu merasakan nyeri perut yang hebat tak tertahankan. Nah, ini nanti baru deh dia masuknya ke neurogenik. Tapi di sini yang menjadi key poinnya adalah terdapat robekan jalan lahir derajat 4. Walaupun tidak ada data yang menggambarkan bahwa perdarahannya banyak itu ya, itu sebenarnya sudah mewakili di derajat 4 ini. Begitu ya. Oke, kita coba cek jawaban yang tepat apa sih? Tring ding, yang wah mantap. Sip, pinter semuanya ya. Yang itu ketika tidak ada cukup darah dalam pembuluh darah untuk membawa O2. Nah, di pembahasannya Bulan, Bulan kasih tanda kuning-kuning kan ya. Nanti buat bunda-bunda yang belajar, tetap kasih tanda warna yang berbeda supaya bunda-bunda saat belajar langsung fokus ke situ. Seperti namanya kan, fokus. Terus ditandai dengan apa kalau hipovolemik? Penurunan suhu tubuh. Tadi suhu tubuhnya udah menurun, detak jantungnya cepat, bibir dan kuku membiru, serta kehilangan kesadaran. Kalau kardiogenik, ini dia mengarah kepada jantung. Neurogenik itu benar nyeri, tapi nyerinya tadi ya seperti bulan arahkan. Nyeri hebat tak tertahankan. Nah, gitu ya. Anafilaktik itu karena reaksi alergi obat. Kalau sepsis ini ciri khasnya adalah dia demam atau menggigil. Nah, biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang memasuki aliran darah sehingga memicu peradangan. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, sip, pinter nih Mbak Rismaina. Mantap, fokus pokoknya ya. Sip, good job. Udah bener berapa nih? 3 soal bener semua ya? Ayo komen, bener berapa nih teman-teman? Iya, Ayo, coba ketik betul berapa dari 1 sampai 3. yuk, yuk, yuk. Ini belum selesai loh soalnya, masih dicek dulu 1 sampai 3, takutnya ada yang ketiduran. Betul 3, betul 1, betul 2, betul 3, betul 3, betul 3, betul 3, betul betul, betul semua, betul 3.
Nanti pertanyaan-pertanyaan dicatat dulu di akhir, nanti boleh tanya jawab ya teman-teman ya. Dicatat dulu supaya kita pemahamannya selesai dulu. Kalau misalnya masih bingung nanti di finishing akhir gitu ya. Betul dua, betul tiga. Wah, ini masih banyak yang belum ngetik nih. Malu-malu atau bagaimana nih? Ketik dulu dong, ketik dulu. Betul dua, telat masuk Mas Adeu. Oh nggak apa-apa, masih ada soal berikutnya ya. Baru jawab satu, telat masuk Zoom Kak Dina. Oh, nggak apa-apa Kak Dina, masih ada banyak soal. Baik. Bu Wulan minta waktu sebentar ya Bu Wulan untuk mengecek barangkali mahasiswanya ini, pesertanya ini ada yang kurang fokus atau ada yang beneran tertidur. Karena kalau ada yang tertidur kasihan, HP-nya panas, nontonin orang tidur, oh, jangan ya. Oke, teman-teman semuanya, kira-kira dari 1 sampai 3 soal, dari ketiga soal tadi, bener nggak soalnya kemarin keluar di tryout? Coba, keluar nggak dari 3 soal itu keluar nggak di tryout? Coba, ketik bener atau keluar aja deh. Keluar. Jawab jujur ya, jawab jujur. Keluar nggak kemarin? Oh banyak, oh keluar, siap-siap. Dan sekarang pertanyaannya, kalau memang kemarin keluar, kira-kira soal kayak tadi susah atau gampang? Coba, soal kayak tadi susah atau gampang? Susah, 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 gampang, 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 susah, susah, gampang kayaknya ya. Ada dua versi nih yang menjawab nih. Ya Kak Sumiati, kemarin Kak Sumiati TO-nya susah apa mudah Kak Sumiati? Saya nyalain mikrofon nih Kak Sumiati. Susah atau gampang Kak Sumiati? Coba dinyalain mikrofonnya. Ayo. Susah-susah gampang. Susah, Soalnya susah. susah jawabannya, Kak. Oh iya, benar susah jawabannya. Bisa aja. Kak Siti Hasanah bagaimana? Kak Siti Hasanah dari Pakis. Susah apa gampang? Banyak susah. Yang benar Banyak yang susah. udah Siap. soalnya jawabannya susah. Jawabannya yang susah ya. Siap, siap, siap. Tapi oke, sebentar saya matiin lagi mikrofonnya. Sebentar. Ini biar nggak ngantuk ya. Oke, udah. Saya udah matiin semua mikrofonnya. Minta izin. Nah, pertanyaannya lagi. Coba ketik hadir teman-teman yang sudah masuk di dalam kelas Focustar, Focustar Plus, sama Focustar 3. Coba ketik hadir yang udah masuk kelasnya. Itu kelas apa, Mas? Barangkali ada yang belum masuk ini, jangan-jangan. Soalnya info ini udah di-share oleh dosen-dosennya. Kalau biasanya sih begitu. Nah, yang udah ketik hadir berarti semuanya dari peserta kelas Focustar, Star Plus, sama Star 3 ya. Oh, ternyata rame yang udah hadir nih, yang udah punya kelas ya, yang udah punya kelas di Foco. Dan pertanyaannya kira-kira masih ada nggak yang belum daftar atau yang belum masuk kelasnya ada nggak? Coba ketik ada. Kira-kira yang belum punya kelas ada nggak? Karena kalau kesimpulan dari teman-teman tadi menjawab soal dari Bu Wulan, kesimpulannya itu pertama kalau mau lulus uji kompetensi harus punya kelompok belajar. Jawabannya punya nggak kelompok belajar sekarang? Seandainya punya, itu juga jaraknya jauh-jauh ya. Kalau misalnya mau, ya silakan gabung sama teman-teman yang udah ada di kelas-kelas tadi. Focustar, Focustar Plus, Focustar 3. Terus katanya Bu Wulan, pelajarilah soal-soal yang sering keluar di Ukom aja, jangan semuanya dipelajari. Yang kita pengen kan lulus 1 kali ujian. Ya yang kita pelajari yang sering keluar aja, jangan semuanya kita pelajari. Itu nggak fokus namanya. Sesuai nama kita, fokus kompeten. Ternyata ada yang belum punya kelas. Ternyata belum ada yang punya kelas, tapi kelasnya sebenarnya udah ditutup. Kelasnya sudah ditutup. Kalau misalnya ada yang mau, akan dibukakan tapi nggak lama-lama sampai malam ini aja. Kira-kira ada yang mau nggak ikut kelas susulannya? Ada yang mau nggak? Ketik mau dong. Ketik mau dulu seandainya mau. Mau? Nah, kalau oh ini banyak rame. Kalau misalnya mau ikut kelas susulan bagi teman-teman yang belum punya kelas aja ya. Untuk peserta di Focustar, Focustar Plus, Focustar 3 itu nggak usah daftar lagi, nggak usah daftar double, cukup 1 kali aja udah sampai dinyatakan lulus. Oh mau, oke siap. Kalau gitu izin kolom chatnya saya matikan dulu. Ini 2 menit terakhir untuk saya menjelaskan kalau misalnya teman-teman mau gabung kelas bimbingan Ukom di Foco Indonesia. Nanti ketemu dosennya beragam macam-macam, semua materi yang sering keluar akan dibahas di sana. Tips dan triknya. Pokoknya sampai paham dari nol sampai mahir. Saya matikan dulu kolom chatnya dan izin admin untuk kirim link untuk saya jelaskan kepada peserta. Coba dibantu untuk admin-admin Foco.
Sebentar, bentar ya teman-teman ya. Linknya sudah belum? Coba saya scroll dulu. Oh, sudah nih. Nih, teman-teman, saya bantu share screen ya. Linknya saya sudah kirim. Tapi daftarnya nanti aja setelah Bu Wulan selesai menjelaskan seluruh soalnya. Ya, tapi ini saya sekilas untuk menjelaskan supaya nanti tidak ada kebingungan teman-teman mau daftar. Kalau daftar ya tinggal daftar aja nanti. Link itu disimpan dulu, dikirim di grup kelasnya masing-masing supaya tidak hilang karena linknya cuma 2 kali dikirim. Pertama pada saat dijelaskan, kedua pada saat nanti di akhir pertemuan kelasnya. Ini saya jelaskan untuk jenis-jenis soalnya yang bisa dipilih. Kan ini pesertanya ada yang Ukom Juli sama Agustus. Ini saya jelaskan satu persatu sesuai kebutuhan ya. Jadi nggak harus daftar semua kelas, tidak. Sesuai kebutuhan aja. Ini untuk keperawatan, yang dibawa untuk kebidanan. Kebidanan 4 kali pertemuan, saran saya kalau Ukomnya di periode tanggal 19, 20, 21, ambil aja yang Fokostar 4 kali pertemuan. Harga ini khusus malam ini aja ya. Oh, jangan sampai malam ini deh, kasihan udah malam takutnya ada yang pakai ATM. Setuju nggak kalau pendaftaran ini diperpanjang sampai jam 1 siang? Coba ketik setujunya dulu sebelum saya lanjut penjelasan. Setuju nggak kalau misal pendaftarannya diperpanjang sampai jam 1 siang besok? Kalau jam 12 malam ini kasihan takutnya di bagian timur udah malam kan. Kasihan malam-malam nggak harus buru-buru. Yang penting kedapetan kelas susulannya. Karena kelas susulannya ini nggak banyak, hanya terbatas beberapa orang aja. Tapi khusus yang ikut Zoom, ayo. Ini saya jelasin. Fokostar Fokostar ini 4 kali pertemuan biayanya 71.000 asalkan daftarnya malam ini ya. Daftarnya kalau bayarnya besok nggak apa-apa, 71.000. Kalau Fokostar Plus ini direkomendasikan untuk teman-teman yang ukomnya itu di bulan Agustus. Jadi kalau mau ukom Agustus ambil aja Fokostar Plus karena biayanya lebih murah. Semakin banyak pertemuan semakin murah. 8 kali pertemuan ini tanggal-tanggalnya udah ditulis. Jadi teman-teman nggak usah nyari tanggal lagi, nggak usah cari kelompok belajar lagi, udah disediakan. Ya, biayanya berapa Mas yang Fokostar Plus? Saya ukomnya bulan Agustus nih. Biaya normalnya kalau daftarnya melalui dosen di kampusnya itu 155.000. Udah murah sebenarnya. Tapi karena teman-teman ikut kegiatannya malam ini langsung original dari Foko dapat promo 132.000 aja bayarnya, nggak usah mahal-mahal selama bulan Juli. Tapi kalau Mas, saya maunya yang sampai Agustus aja. Saya soalnya ukomnya bulan Agustus. Ada nggak? Ada. Namanya Fokus Star 3. 16 kali pertemuan. 2 kali lipat daripada kelas Star Plus. 16 kali pertemuan tanggalnya udah ditulis. Kalau teman-teman daftarnya di kampus melalui dosennya itu 175. Tapi kalau langsung melalui Foko itu 155 aja. Nggak usah banyak-banyak. Ini kalau daftarnya malam ini. Segala bentuk pertanyaan dijawabnya di akhir nanti. Ya, ini hanya penjelasan di awal dulu supaya ada gambaran. Oke? Jadi teman-teman boleh dipilih, bunda-bunda boleh dipilih kalau mau belajar bareng-bareng sesuai kebutuhan, sesuai dosen yang ahli di bidangnya masing-masing. Silakan pilih ketiga kelas ini. Mau fokus Star Juli? Boleh. Mau Star Plus? Boleh. Star 3? Boleh. Ikut nyusul sama teman-teman yang tadi bilang hadir yang udah ada di kelasnya masing-masing. Sekali lagi, kelas ini promonya hanya sampai jam 12 malam, bayarnya besok. Daftarnya malam ini lewat link yang tadi. Nanti di akhir saya jelaskan kembali. Silakan Bu Wulan, kita lanjut untuk mengerjakan soal lagi. Mohon maaf ya Bu Wulan kalau agak panjang sedikit karena harus detail karena ini banyak ibu-ibu yang harus kita layani supaya mereka bisa lulus bersama-sama. Siap. Ini tadi saya sekilas ada yang ada yang komen ya, bedanya hipovolemik sama hemoragik apa Bu Ulan gitu kan. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalnya opsi jawabannya ada hemoragik, Ibu pilih yang hemoragik. Kalau ada dua opsi hipovolemik sama hemoragik. Karena hemoragik itu salah satu bagian dari hipovolemik gitu ya. Jadi apa ya kalimat mudahnya. Jadi bunda-bunda nggak usah pusing. Nanti kalau hipovolemik sama hemoragik ada semua di opsi. Saya harus milih apa Bu? Kalau dia kehilangan darah postpartum itu mengarah ke hemoragik gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada hemoragik, Ibu pilih yang hipovolemik. Itu untuk kesimpulan di nomor 3. Gitu ya udah tak baca ya. Udah tak jawab maksud saya. Lanjut soal nomor 4. Silahkan. Oke, soal nomor 4 sudah ditampilkan. 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis. Wah, kalau udah ketemu sama prodi bidan, profesi bidan di tiga bidan ini emang udah makin canggih-canggih. Baru dijelasin 1 sampai 3 soal udah makin mahir, udah makin jago. Ah, ini mah panitia ukomnya yang insecure, ini mah bukan peserta ukomnya. Ini panitia ukomnya yang kebingungan nanti, yang keringet dingin ini. Waduh, cepet banget mereka ini udah selesai nih. Hasilnya kompeten semua. Wah, udah ini mah. Iya, tapi bahaya juga sih Mas. Kalau Gimana tuh? pinter-pinter. Karena nanti kalau semakin pinter, rata-ratanya semakin tinggi. Waduh, iya Kasihan bener. nih. Iya Gak ada bener, Bu. yang bisa mengejar. Aduh, kasus ya busumnya. Kasus, kasus. Mahasiswa saya aja berdoa, ya Allah semoga nanti yang ukom dengan saya sedang-sedang semua. Jadi rata-ratanya bisa kekejar semua. Tapi kalau yang pinter-pinter, karena pas TO itu kan ada beberapa titik lokasi ujian beda-beda ya Bun. Nah bahkan ada yang lokasinya sama tapi sesinya beda. Itu rata-ratanya berbeda. Yang satunya 56, yang satunya hanya 53. Nah itu kan udah beda satu sesi. Ada yang pinter banget akhirnya tinggi rata-ratanya, akhirnya nggak lulus gitu. Jadi Makin bener-bener nggak usah tinggi-tinggi lah nilainya, yang penting di atas rata-rata aja lah ya, ya, makin tinggi biar makin aman. takut katanya, Bu. Makin tinggi makin takut. Ya doanya semoga lulus kompeten ya teman-teman ya. Amin. Yang Amin, penting amin. IPK-nya bagus aja lah. Ya, IPK-nya bagus insya Allah ketolong ya. Berdoa aja IPK-nya bagus yang S1 ya. Oke, kita coba bahas. Ini gampang sebenarnya, bonus dari 5 soal ya. Hormon apa? Tapi kalau misalnya nggak belajar juga sama sih, nggak bisa. Hormon apa yang mempengaruhi? Nah, ini ada estrogen, oksitosin, adrenalin, endorfin, dan progesteron. Nah, sekarang kita lihat di kasus umurnya 47 tahun. Ini ritmenya sudah saya cepatkan ya, karena kan 3 soal tadi udah latihan nih. P3A0 datangnya ke rumah sakit. Nah, sekarang apa nih yang dikeluhkan? Melakukan hubungan seksualnya sejak 1 bulan yang lalu itu merasakan nyeri. Hasil anamnesisnya, haid terakhir 2 tahun lalu, hubungan seksual 1 kali seminggu, hasil pemeriksaannya KU-nya baik, tekanan darahnya 110/70, dan ini ya. Nah, hormon yang dimaksud di sini adalah untuk melihat atau mengetahui keluhan ini disebabkan karena apa. Umurnya 47. Berarti jawaban yang paling tepat apa nih Bunda-bunda? Benar semua ya tadi ya, estrogen. Mantep ya. Pinter-pinter nih, bener katanya Mas Adiu. Jadi insecure nih Bulan. Udah nggak usah dijelasin nih Mas Adi, langsung aja gitu kan. Nah, kalau oksitosin ini mempengaruhi saat proses persalinan ya. Terus adrenalin melepaskan kadar gula menjadi energi, endorfin menghilang rasa sakit dan penenang, progesteron tingkat kesuburan dan siklus menstruasi. Jadi jawabannya betul semuanya. Mantap. Udah benar 4 nih berarti ya. Siap, betul, betul 4. Oke, bener 4. Bener. Wah, mantap. Lanjut ya. Soal terakhir jam berapa nih? Udah jam 8 ternyata. Lanjut ya, Mas Pas. ya. Siap. Soal nomor 5. Nomor 5. Bidang hots ya, 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, jawabannya B, 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 B. Ada yang A, ada yang C. A, B, C. Didominasi jawaban B ya. 3 opsi jawaban terpilih. Masih saya scroll sebentar. Masih B paling banyak. Oh, ada yang A 1 orang. Berarti A, B, C. ABC hari ini ngetren ya, Mas ya. Ngetren, Bu. Lagi viral-viralnya berarti ini, Bu. Viral, viral yang itu ya, yang di Sleman ya, bukan ya?
Yang lain jangan yang ke situ-situ Bu, yang di Zoom aja Bu viralnya nih. Oh tahu ya, sampai Jakarta ya? Sampai mana aja itu mah Bu kalau namanya viral. Oh iya ya, benar juga ya. Tak kirain di daerah sini aja. A B C D. Oh ada D juga. Tanggung dong yang E, mana ada nggak yang milih E? Tanggung nih, semua Kalau yang dipilih. itu yang milih Mas Adi, nggak Oh ada. ya, oke. Mas Adu pilih yang E ya, nggak apa-apa kan cowok serba salah. Oke. A B C D E. Kak Imelda, Kak Rini, ayo Kak Yeni, pokoknya semuanya nggak bisa disebut satu persatu, pokoknya semua yang ada di sini. Waduh kayak lagu nih. Kita langsung simak pembahasan soal nomor 5. Bidang hots ini sering keluar Hmm, tapi suka juga membuat kita mumet. Silahkan disimak, silahkan Bu oke, Bulan. siap. Nah, ini cara cepet loh ya. Harus ngikutin bulan karena cara cepetnya nih. Pertanyaan, di manakah perkiraan penurunan kepala janin HOT 1, 2, 3, 4? Nah, berarti langsung kata kuncinya berada di baca sekilas di TPMB ini ya. Terus apalagi nih 38 minggu. Terus ini sudah kenceng-kenceng. Kemudian hasil pemeriksaannya kepala sulit digerakkan dan sudah masuk 4/5. Periksa dalamnya pembukaan 5 cm, selaput ketebannya masih utuh. Penurunan kepala teraba setinggi bagian bawah simpisis. Nah, ini kalau nggak tahu mah parah nih. Ya, bukan parah sih, parahnya belum ikut Voko, maksud saya gitu. Harus ikut ya. Jawabannya tepat adalah yang B, HOT 2. Gitu ya. Ini HOT 2. Bidang ini sejajar dengan bidang HOT 1 terletak setinggi bagian bawah simpisis. Kalau yang HOT 1 itu ya bidang yang dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simpisis dan promontorium. Terus kalau HOT 3 bidang ini sejajar dengan bidang HOT 1 dan 2 terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Bidang HOT 4 ini sejajar dengan bidang HOT 1, 2 dan 3 plus terletak setinggi oskosigis. Oskosigis itu mana teman-teman? Tulang ekor. Kalau bidang 4 itu artinya kepalanya, lingkaran kepalanya udah terlihat nyata di depan Bu Bidan. Nah, Bu Wulan ada tambahan lagi nih pembahasannya nanti buat teman-teman supaya enak nih menghafalnya. Jadi kalau ketemu nih 5/5 kepala di atas PAP mudah digerakkan, berarti dia belum masuk bidang HOT. Terus kalau 4/5 itu adalah ciri dari HOT 1 sampai HOT 3. Sulit digerakkan bagian terbesar kepala belum masuk panggul. Nah, cara membedakannya dari apa, Bu? Dari perabaan tadi, apakah setinggi sipina ischiadica, ataukah setinggi di bawah simpisis, kayak gitu ya. Terus 3/5 ini juga H2 sampai H3, bagian terbesar kepala belum masuk panggul. 2/5 H3 plus, jadi bagian terbesar kepala sudah masuk panggul. Kalau 1/5 kepala di dasar panggul, kalau 0/5 itu artinya HOT 4 tadi yang Bulan sudah sampaikan di perineum. Kepalanya, kepala yang bagian ini atas udah terlihat, bukan mukanya ya. Gitu teman-teman. Good job, bener semua ya kayaknya ya Mas ya. Coba. Bener Oke, sip. semua apa enggak nih? Ketik di kolom chat 1 sampai 5-nya. Bener semua tak? Coba. Bener berapa? Dua. Bener Bener semua. Wih, semua, alhamdulillah. mantep. Nih anak saya profesi nih. Bener semua Bu Arlis. Mantep. Bu Arlis paling aktif juga Bu di kelas pokok. Udah Oh pokoknya ya, kalau mahasiswa BUP ini emang kayaknya dididik sangat keras ini mah buat Ukom. kok tahu aja sih Mas? Waduh bener tuh. Semuanya dididik supaya bagus ukomnya ya. Tapi kadang tuh ada yang salah paham kok, nggak mau Hmm. kayak gitu. Iya, Heeh, bener. Jadi Bulan yang pernah tak ceritain Bulan mesti ngabsen mahasiswa ya yang masuk ya. Itu aja dikira kejam kayak otorita. Lah gimana kalau nggak lulus ukom kita yang dimarahin ya bener. kan? Oh, saya kan sedih. Bawelnya Bu Bener. Wulan demi kebaikan teman-teman semua. Ingat para peserta mahasiswa BUP. Saya yang wakilin Bu. Iya benar tuh. Ayo gabung ke BUP ini banyak tadi yang WA belum saya bales. Wah, ini teman-teman D3 yang mau lanjut profesi, jangan lupa nih BUP tuh gerbangnya gede BUP. banget tuh. Heeh. Bentar lagi ada S2 loh. Bunda-bunda tahan ya S2-nya ya. Nanti Tahan. Bapak-Bapak. Waduh, ditahan nih biar ke BUP aja nih. Ya, karena beneran saya tuh jamin 100% walaupun BUP itu ibaratnya adalah kadang apa ya, ketat, kadang enggak itu tapi enak daripada kampus lain beneran deh, nggak bohong. Siap. Oh iya bener, itu S2 ada. online. Bu Wulan sekarang toh, ini bisik-bisik ya, S2 juga itu seperti itu, bisik-bisik nih ya.
Tapi nyatanya enak BUP. Wow, Beneran. Bu Wulan Aduh. bisa ini Bu, peserta Voko ini kebanyakan profesi yang selesai UKOM bakal lanjut S2 nih Bu. Beneran nggak bohong. Aduh, saya tuh sampai komplain tuh. Sekelas tanda tangan aja di BUP difasilitasi loh. Di kampus lain harus datang. Oh, Bayangin tuh. Uh, nggak mau nyebutin ah. Tadi nggak ada ya S2-nya saya di mana ya Mas ya? nggak ada Bu. Beda MCAP dong. Masa MTR Cup ah nggak zaman ah. Kalau Waduh, 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 nggak 2025 zaman. Ah, iya. kalau nggak boleh maksudnya kalau yang kita karena kita kan dari S1 beda kalau dari D4 baru deh boleh MTR gitu Siap. maksudnya ya teman-teman ya. Bisa nih Bu, kita bikin webinar untuk S2 BUP nih Bu. Oh Peserta iya, Voko rame benar banget ini yang bakal banget. S2 nih. BUP itu Bakti Utama Pati ya. Coba nanti di ini di Instagramnya Bulan ada tuh kan jiwa raga saya di BUP sudah saya tag di situ. Jiwa raga. Oh iya, udah 10 tahun saya Bun di sana. Bener nggak sih? Berapa ya? Iya bener 10 tahun. Kalau online bisa mau bisa dong. Wes Bisa pokoknya dong. santai. Nanti makanya follow TikToknya Bulan. Nanti kalau ada informasi mesti saya share di situ teman-teman guys. Wes Gas. pokoknya enak beneran deh. Online Itu semua. Bu Heeh. Arlis ada di sini nggak? Bu Arlis ada di sini nggak? Ada Tuh Bu nih. Ke mana Bu Arlis tuh, Arlis? ada tuh. Cepet Eh, ke Arlis mah. mana sih yang tidak dimudahkan? Asalkan bayarnya tepat waktu aja. Tuh, yang penting Itu cair. yang penting. Heeh. Heran saya tuh udah enak. S2 forensik ada nggak ya Bu? Nanti bisa jadi nih, bisa jadi. Mm-mm. Sebentar lagi ya. Nah, apa Oke. nama TikToknya ya kan, Mas? Bener kan Iya dugaan bener, saya? bener Bu. Bidan R Wulan Bun, TikToknya Bulan yang cerewet sedunia kata anak saya. Waduh. Baik, Bu Wulan izin ini Bu, karena 10 menit lagi waktunya sudah habis. Boleh nggak Bu ini kita pakai sesi tanya jawab dari 1 Boleh, sampai boleh, boleh, 5-nya? boleh, 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 boleh. Ini siapa nih yang gerak-gerakin tuh? Saya Hah, sendiri. Ibu sendiri kan nggak ada yang share screen Bu. Oh iya ya lupa. Masa jadi horor sendiri Bu? Ah, Maaf, 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 baik. maaf. Teman-teman semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wulan terkait soal-soal uji kompetensi yang sudah dikerjakan. Di luar itu boleh, tapi yang menyambung pada soal ukom ya atau ukom perukoman begitu. Silakan ada Iya, yang mau bertanya? tadi tanya presentasi ya kayaknya ya. Tadi ada yang tanya Mas. Kayaknya ya. Presentasi. Presentasi yang tadi loh IPK sama UKOM 60 sama Oh, 40. siap. Banyakan IPK ya Bun ya. Jadi MPK menentukan prestasi di Ukomnas. Tapi santai, Bulan itu lulusan D4 zaman dulu ya Bun. Tahun berapa ya? 2014. IPK saya tuh nggak bagus tahu nggak sih Bu? Belum ada nggak sampai 35 kayaknya. Nah, itu karena dikonversi-konversi akhirnya nilai saya kan melorot-melorot gitu ya. Padahal pas awalnya itu kumlot. Kalau nilai D4 aja, tapi zaman dulu itu ada konversi seperti itu. Nah, bisa lulus tuh. Terus mahasiswa saya ada tuh yang 2,95. Oh, itu saya buatkan grup khusus untuk IPK yang di bawah 3. Saya kasih tebakan setiap harinya satu soal. Lulus juga Bun, satu kali ujian gitu ya. Jadi jangan takut ya. IPK-nya sarjana, sarjana atau D4 ya. Nilai lulus UKM berapa rata-rata? Jadi dari rata-rata teman-teman yang satu sesi itu kira-kira kalau yang pinter-pinter ya rata-ratanya tinggi-tinggi, Bun. Ya, iya ya Mas ya. Kalau Ya, Bu. semakin pinter ya berarti semakin tinggi Semakin juga. tinggi, iya. Persaingannya juga makin tinggi. Ya, berdoa aja lah. Intinya bunda-bunda bisa melewati ini semua. Yang penting sudah dibekali, di Voko gitu ya. Ya. Atau di kampusnya masing-masing. Mm-mm. Oke, Setelah ada 80 soal. Berapa Mas? 180 soal tuh. Kalau di rata-ratanya 60 gitu, harus dapat nilai 60 ke atas berarti ya harus seratusan lebih ya, 110 100 ya. soal. Ha. Tapi kalau standar yang sering dikasih tahu sih Bu ya, dari 180 soal minimal betul itu 50,5% dari jumlah soal. Berarti 92 soal udah dinyatakan kompeten. Tapi ya tadi IPK-nya juga harus dibagusin juga lah ya. Benar-benar. Ya Tuh. betul, sip. Bagus ini, kelas ini. Oke. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Semangat ya teman-teman. Pokoknya kalau nanti ikut kelas rutin sama teman-teman yang lain tadi, nanti ketemu Bu Bulan lagi, ketemu dosen yang lain. Pokoknya yang sesuai keahlian dosen-dosen. Ya, misalnya Bu Bulan, ahli banget di MTBS, wo. Ke MTS apalagi soal yang paling banyak keluar di UKOM. Udah ketemu Bu Bulan, enak dijelasin kayak tadi. Ini mah bukan bedah soal lagi, ini sobek-sobek soal lagi ini mah.
Jadi bedah disobek gitu. Sampai akar. Jadi yang tadinya kita pusing sama soal hukum, setelah kita dapat pengayaan, setelah dapat arahan dari dosen secara langsung tanya jawab seperti ini, jadi lebih tenang. Yang tadinya khawatir, kayaknya nggak khawatir lagi. Silakan ada pertanyaan. Nanti soalnya buat teman-teman yang udah masuk kelas Fokus Star Plus, Star 3, dapat file dan rekamannya. Tapi kalau misalnya yang belum masuk tidak bisa dapat ya, mohon maaf ya. TO kemarin betul 60 nggak lulus. Waduh, Kak Titin harus semangat. Ayo kita mumpung ada pertemuan lagi di Foko, masih bisa ikut daftar susulan, daftar. Kita latih di sini bareng-bareng. Kita usahakan 1 kali ujian. Ada lagi nggak yang mau bertanya sama Bu Wulan? Kalau nggak ada, Bu Wulan bisa mengakhiri pertemuannya malam ini dan kita nanti boleh tanya jawab soal pendaftaran kelas susulan. Oke, baik. Nanti biar dilanjut Mas Adi ya Siap, untuk pendaftarannya. siap. Jadi ini terakhir ya dari pertemuan hari ini. Terus berjuang jangan berhenti untuk wujudkan mimpi-mimpi Ibu ya. Selangkah lagi pasti bisa kompeten. Amin Amin, ya. amin, amin ya Oke, rabbal alamin. semangat Bun. Nanti sampai ketemu. Barangkali Bu Wulan mau diajak kolaborasi bersama teman-teman yang ada di luar Jawa menjadi narasumber di sana juga boleh ya, promosi lagi ya kan. Diajak ke Sulawesi Utara. Ada ya Sulawesi Utara. Benar ya, Ada, Bu? Bu. Terus ada Sulut, di sulut. Papua, terus ada di Aceh barangkali ya. Nanti bulan biar jalan-jalan. Oke, gitu aja pesan saya. Sukses selalu Bunda-bunda, sampai ketemu di kelas fokus selanjutnya. Saya akhiri Mas ya. Saya Siap, Bu izin Wulan. leave. Boleh? Boleh, Bu Wulan. Oke, Terima oke. kasih Terima ya, Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu Wulan. Amin. Selamat malam Mas Adi. Dadah Mas. Dah, sampai jumpa di kelas berikutnya. Oke, teman-teman semuanya yang mau daftar susulan, ingat tadi sesuai kesepakatan sampai jam 1 siang aja. Kalau ada yang mau bertanya, ayo kita diskusikan di sini supaya yang mau ikut beneran, yang mau belajar beneran supaya dapat pengayaan. Harapannya sih setelah masuk kelas teman-teman seperti peserta yang lain akhirnya mendapat pencerahan. Coba untuk teman-teman yang udah ikut kelas, kira-kira bimbel fokus selama teman-teman ikuti bermanfaat atau tidak sama sekali. Coba yang udah ikut kelas aja, bermanfaat atau enggak, atau ngefek atau enggak deh bimbelnya. Ketik ngefek atau enggak, bermanfaat atau enggak, ngefek atau enggak, boleh deh. Coba yang udah punya kelas supaya memotivasi teman-teman yang ikut karena kebanyakan itu peserta enggak mau ikut karena belum pernah merasakan atau tidak ada testimoni yang jelas begitu. Bener enggak ya nih Foko bisa meluluskan? Oh, gini aja deh. Teman-teman sambil baca di kolom chat itu yang udah ikut kelas bilang bermanfaat. Sekarang biar nggak usah ngeraba-raba, kita cek testimoni alumni sebelumnya aja. Kalau sekarang zamannya gampang ya, AI dan lain sebagainya semuanya bisa diakses. Ketik aja di Google kalau mau cari bimbel, oh ini langsung ada. Ketik aja di Google bimbel Ukom Foko titik Indonesia. Tinggal klik, kalau misalnya kurang yakin sama Foko Indonesia, tinggal diklik muncul nanti di Maps. Belajarnya full online. Maps ini cuma testimoni dari mereka-mereka yang kemarin udah lulus. Alhamdulillah 1 kali ujian semua. Nih lihat ya. Bentar saya perbesar dulu supaya terbaca. Ini apa cuma bentar aja lah ya saya nampilin ini. Supaya teman-teman yang belum ada gambaran beneran gak sih Foko meluluskan banyak gitu. Silahkan nih dibaca. Nah, sebentar ya. Tuh silakan dibaca di Google tuh. Tinggal search aja. Apa katanya? Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bimbel Foko Indonesia. Kami, nah apa nih? Kami bisa lulus Ukom. Foko memang the best. Bimbingannya sangat bagus, tidak sia-sia. Tuh, bimbel 1 bulan dengan hasil kompeten. Bimbel 1 bulan aja mereka udah langsung kompeten. Belajar di Foko seru, menarik pembelajarannya. Terus materinya juga mudah dipahami dan cara penyampaiannya jelasin. Wah, udah. Mas Adiu nggak mau bacain ini semua lah. Nanti takutnya disangka, Mas Adiu bagus-bagus. Tadi pendaftarannya baru 400 orang, ini udah 546. Luar biasa antusias teman-teman kebidanan yang mau lulus uji kompetensi. Keren, 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 mantep. Keren pokoknya. Semoga skill yang sudah dimiliki walaupun pertemuannya 1 jam tadi bisa dilanjut di kelas berikutnya ya. Untuk file soal nanti akan dikirim. Sekarang saya buka sesi tanya jawab dulu deh. Saya nyalain mikrofon. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau di kolom chat nggak kebaca semua, cepet banget itu. Cepet banget ketikannya. Ya, Kak Leris, Kak Trai Sugiyarti,
Terus Kak Esti, Kak Via Okta lagi diskusi sama temennya nih. Kak Balda, Ibu Balda. Wah, pokoknya banyak rame. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Nanti kalau di kelas khususnya mungkin nanti bisa kita sapa-sapa secara intens. Karena kalau di kelas khusus nggak serame ini. Ini rame banget sampai 1,5 juta orang. Silakan ada yang mau bertanya? Oh iya, bentar-bentar. Linknya saya kirim dulu ya dan kolom chatnya saya matikan. Jadi teman-teman kalau mau dapat harga promo tadi, harapannya daftar maksimal jam 12 malam. Ya, sampai jam 12 malam. Ini saya kirim linknya di kolom chat. Silakan. Linknya saya kirim di kolom chat. Isi dulu, daftar dulu di link, bayarnya besok. Jangan langsung malam ini. Tenang, santai, nggak usah buru-buru. Oke? Kalau pakai m-banking, supaya nggak lupa, langsung transfer aja. Kirim ke nomor Mas Adiw yang tertera di dalam link juga. Nanti Mas Adiw invite setelah Zoom-nya dimatikan. Kak Ida mau bertanya apa? Kak Ida dinyalakan mikrofonnya. Kak Ida mau bertanya apa? Silakan, mikrofonnya udah bisa dinyalakan. Iya, terima kasih. Mas, kalau untuk setiap kali sesi itu membedah soal berapa banyak dan berapa menit tiap kali sesi. Siap. Terima kasih. Terima kasih Kak. Siapa tadi? Kak Ida ya. Kak Ida dari mana nih Kak? Sebelumnya Kak, izin Kak. Saya dari Malang. Oh, dari Malang, siap. Kak Ida, Nah, di kelas nanti itu pertemuannya sama 1 jam 15 menit untuk pertemuannya durasinya. Kalau untuk membahas soalnya, tadi kan cuma 5, itu hanya contoh. Nanti pas di kelas, yang di kelas berikutnya itu nggak cuma 5, nanti ditambah soalnya supaya Kak Ida lebih banyak latihan-latihan soal. Tapi yang dikhususkan bukan banyaknya soal, tapi banyaknya pemahaman, semakin paham kita mengerjakan soal, percuma kan soalnya banyak tapi kita nggak masuk. Nah, jadi di kelas selanjutnya itu nggak cuma 5 soal. Kalau terakhir sih 7 soal, ditambah 2 kan lumayan. Ya kan? Jadi silahkan Kaida mau ikut kelas yang mana, nanti dipilih aja. Gitu ya Kaida, 1 jam 15 menit dan soalnya dibahas 7 soal. Itu sangat efisien. Itu sangat efisien. Gitu Kaida, semoga terjawab. Oh iya, daftar berkelompok lebih hemat ya. baik, terima Siap. kasih. Terima kasih Kak Ida. Nih, lihat nih. Daftar berkelompok lebih hemat. Tuh, daftar berkelompok ada potongan tambahan 10% minimal 5 orang. Jadi seandainya, nih seandainya, kok nggak bisa scroll ya, bentar. Seandainya ikut di kelas Focus Star Plus, harganya 132. Sebentar. Ini biar gampangnya aja. 132.000 dapat potongan 10% karena 5 orang yang daftar dari kelasnya teman-teman dipotong 10%. 10% bayarnya cuma 118.800, bukan 132. Jadi lebih hemat kalau daftar bareng-bareng kan. Udah positifnya nih daftar bareng-bareng, ya belajarnya bareng-bareng satu kelas. Terus lulusnya bisa bareng-bareng. Terus jadi termotivasi karena ada teman sendiri di kelas Voko. Lebih seru lah. Tuh tadi 500 berapa? 540 tadi, sekarang 570 yang sudah daftar. Tuh semakin nambah ya. Silakan tuh lihat sendiri. Angka pendaftarannya makin bertambah 572. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Barangkali ada yang belum terjawab. Silakan yang mau bertanya. Boleh? Kak, mau bertanya, Boleh, silakan Kak. itu kan untuk kelas kokonya itu kan ada bulan Juli ya. Kalau misal Heeh. apa hukumnya ini bulan Juli tanggal 21. Terus kita ikutnya yang mana? Yang itu, yang Juli, Photostar bulan Juli itu. Iya betul, Fokus Star bulan Juli aja yang 4 kali pertemuan aja kalau UKOM-nya di tanggal 21. Terus kalau misal daftarnya bareng-bareng itu yang daftar cuma satu orang, tapi anggotanya berapa orang gitu? Tak gimana maksudnya? Betul, betul. Kak Nikmah ya, betul. Kalau Ya. misalnya daftar berkelompok, Kak Nikmah WhatsApp Mas Adiw, Mas saya daftar berkelompok. Dikirim nama kelompoknya, yang daftar Kak Nikmah aja, yang daftar di link ini. Karena itu untuk ngunci harga bahwa kakak daftarnya pada saat Zoom gitu. Jadi Kak Nikmah aja yang daftar. Teman-teman yang lain tinggal ditulis nama plus nomor WhatsAppnya yang untuk diinvite ke dalam grup kelas. Gitu ya Kak Nikmah? Oh, berarti
untuk teman-teman yang lain tuh nggak perlu ngisi link yang di share tadi itu ya. Nggak perlu ngisi, cuma satu orang perwakilannya aja yang mengkoordinir. Nanti untuk biaya transfernya dijumlahkan kakak ya. Iya, nanti dijumlahkan. Kakak jumlahkan sendiri juga nggak apa-apa, langsung potong 10% gitu nggak apa-apa. Heeh. Oh, per orang potong 10%. Per orang potong 10%, minimal yang daftar 5 tapi ya. Kalau dikurang dari 5, 4 orang itu nggak bisa. Tetap dapat harga yang promo tapi tetap promo, cuma nggak dapat yang Ya, 10%-nya tadi, potongan 10%. kalau ini Kak, kalau kayak saya kan hukumnya kan tanggal 26 Juli nanti kan Kak. Berarti saya ikut di fokus nih Kak ya bulan Juli ini ya. Fokus Star aja, iya. Karena pertemuannya Fokus Star itu sampai tanggal 17. Kalau misalnya ambil yang Star Plus kan udah lewat. Tapi sebenarnya gini, kalau saran saya ambil kalau misalnya UKOM-nya Juli ambil yang Fokus Star Plus. Kenapa? Karena pada saat kita UKOM, misalnya hari ini UKOM, hasilnya nggak langsung keluar. Hasilnya itu nunggu 2 minggu paling cepet. Nah, selama nunggu hasil, teman-teman bisa evaluasi di bimbel. Misalnya, Bu, saya kemarin pas UKOM ngerjain soal ini yang keluar jawabnya ini. Menurut Ibu, jawaban saya udah benar atau enggak ya, dan lain sebagainya. Jadi dipakai buat ruang diskusi. Kalau misalnya UKOM-nya masih lama, bisa ambil yang kelas Star 3. Tujuannya supaya lebih hemat karena semakin banyak pertemuan semakin murah harganya. Coba dihitung-hitung aja. 155 dibagi 16 berapa kali? Berapa ribu? Dikit doang kan perbedaannya. Jadi teman-teman semakin banyak pertemuan semakin murah. Dan tadi kalau terkait pertanyaannya, saya ambil kelas yang mana? Tergantung kebutuhan. Kalau seandainya mau ikut bimbelnya supaya dapat pemahaman stop itu aja, ya udah ambilnya Fokus Star. Tapi kalau seandainya saya mau ikut terus sampai hasil UKOM saya keluar, ambil aja yang Fokus Star Plus supaya kalau UKOM-nya udah selesai pun, udah ngerjain UKOM pun sambil nunggu hasil, sambil ngupdate ilmu. Karena di UKOM itu bukan tips triknya aja, tapi ilmu terbaru, jurnal terbaru biasanya di kelas dibahas sama dosen-dosen tersebut. Jadi silakan mau pilih kelas yang mana boleh bebas. Hmm. Gitu ya, Kak. Nah, itu bayarnya langsung ke nomor rekening itu ya Kak? Iya Kak. Iya, siap. Gitu ya Kak Trai Sugiyarti. Namanya Trai ini bener Kak Tri kali ya, Tri ya. Iya Kak. Iya, Kak. Siap, Kak Tri gitu Makasih Kak. Kak informasinya. Ah, ah. Untuk rekeningnya atas nama Ibu Andini Dwi Juliani ya, hanya ada dua bank, BCA dan BRI. Kalau misalnya mau pakai e-wallet, Dana gitu, ada di bawah. Itu ya. Nomor rekeningnya kalau pakai rekening transfer rekening atas nama Ibu Andini Dwi Juliani. Yang pakai ATM besok aja, jangan langsung pergi malam ini, takut udah malam. Kalau pakai banking boleh langsung bayar malam ini. Khawatirnya kan lupa ya. Ini ada beberapa peserta yang kemarin sebenarnya udah ditutup. Nah dia nggak ikut nih Zoom ini ya, tetap nggak dapet ya. Dapatnya harga normal. Iya mending dapat harga yang sekarang lah, yang harga promo. Lumayan kan yang harusnya kita bayar 175, ini hemat 25 ya lumayan. Kak, itu langsung bayar ke nomor rekeningnya itu Kak. Iya langsung bayar aja. Kalau udah isi ya, udah ngisi belum Kak Rizka? Ngisi link yang udah Sudah Kak. dikirim. Oh udah, langsung transfer ke situ aja Kak. Nih nomor rekeningnya kalau belum tersimpan nih. Kak Silakan. Adi Nanti mau nanya, buktinya langsung dikirim ke nomor WA-nya Mas Adiw iya. Kakak ya. Ah, ah. Nih nomor saya ini. Yang jadi admin grup juga tuh. Silakan nomornya. Mana tadi? Terlalu besar kayaknya nih. Tuh nomornya nih, nomor Mas Adiw yang mau konfirmasi dari Mas Adi mau 540. nanya nih. Kak Dewi, iya Kak Dewi gimana Kak? Ya, dulu itu kan sebelum ikut kelas ini saya itu ikut yang pokok Star Plus ya. Oh gitu, ha. Yang pokok Star Plus itu sampai tanggal berapa? Heeh. Star Itu Plus kan itu dulu harganya itu di 129.000. ribu, ha. Itu sampai tanggal berapa? Kalau itu yang kelas kakak pilih itu sampai tanggal, sebentar saya lihat tanggal ya. Kak, untuk jadwalnya ada di deskripsi Kak. Di kan kakak ada di grup Star Plus kan? Coba klik link, klik profil Ya, grupnya itu ada tanggalnya kok. Coba Kak Dewi, coba cek ke grupnya ya Kak Dewi ya. di situ Ada di situ ya semua Kak. informasi terkait benefit teman-teman. Oh iya, saya lupa. Teman-teman kalau udah masuk ke grup kelas, ini termasuk pengingat juga buat yang udah masuk ke grup. Cek Apakah deskripsinya di apakah grup itu. Gimana Kak Dewi? Ah,
Iya, halo Kak Ya, Dewi. apakah itu terbawa dengan yang bimbel sampai tanggal ya, apakah dengan itu dengan Star Plus itu terbawa bimbelnya sampai ke tanggal 17 atau tidak gitu maksudnya. Kalau Star Plus terbawa, karena itu sampai akhir Juli Kak Star Plus itu. Oh iya. Oh Iya. iya ya, Jadi sebentar. Ini sudah kan dari ada, awal kan itu. Iya. Ini ada tanggalnya juga di sini. Jadi nggak usah ke grup juga bisa tuh. Nih tanggal-tanggalnya Kak. Nih, tuh. Nih Kak, tanggalnya tuh. Juli kalau yang Star 7, 8, 14, 15. Kalau yang Star Plus 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29. Mm-mm. Tuh kalau yang Star 3 sampai akhir Agustus sampai tanggal 26. Gitu Kak. Silakan di screenshot atau Kak Dewi mah udah ada di grup, tinggal cek deskripsi aja. Kak Dewi, Iya. itu di deskripsi termasuk teman-teman yang udah ada di grup ada voucher potongan 30.000 buat beli buku. Daripada sebenarnya udah murah, tapi kalau udah dapat potongan lagi kan makin murah. Cuman Voko yang bisa melakukan ini. Coba cek sendiri. Ayo, yang belum Jadi punya. Kak Hah? Adi itu Star Plus itu sampai tanggal 15 Juli. Eh, Star Plus sampai tanggal 29 Juli, Kak. 15 ya. 29 sampai tanggal 29. Oh, Iya, kalau Kak Dewi mah nggak oh usah iya. worry lagi, udah tenang. Kalau ukomnya Juli, udah ada di Iya, kelas sampai Juli. udah. Ya, udah ikut aja terus itu ya, Iya, ikut itu aja. kelas itu. Jangan jangan daftar lagi ya Kak Dewi Di ya. grup itu. Mm-mm. Ya, Jangan daftar udah lagi. itu maksudnya biar nggak bingung. Siap Kak Dewi. Ini yang lain nih Ya yang belum udah Kak punya Adi, nih. terima kasih. Siap. Dari 540-an tadi sekarang udah Siap. 605 orang yang daftar. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Dinyalain mikrofonnya. Bagi nomor Kak, rekening. Nomor rekening silakan lihat di layar. Ini silakan difoto. Nih Kak. Eh, terlalu besar nih. Sebentar, sebentar, terlalu besar. Nih, silakan difoto nih. Mana nih kursornya nih? Sebentar, mana? Ya, ini dia nih, nomor rekeningnya silakan difoto. Nih itu, silakan. Ada BCA, ada BRI. Ada lagi yang mau bertanya? Mohon maaf teman-teman yang WA Mas Adu ini sudah udah banyak banget ya, ini saya tampilin deh WA-nya. Yang chat tuh udah banyak banget. Mohon maaf, saya balasnya setelah ini ya. Nggak apa-apa ya, saya balasnya setelah Zoom tuh. Yang daftar, yang kirim transfer udah banyak. Terima kasih antusiasnya, terima kasih atas apa semangatnya. Insya Allah semua usaha kita membuahkan hasil ya, karena alumni-alumni sebelumnya sudah merasakan ketemu sama dosen-dosen di Voko. Karena dosen di Voko itu selain materinya yang sesuai Ukom, yang sering keluar di Ukom, mereka itu ya panitia Ukom, pembuat soal Ukom, pereview soal Ukom. Jadi ya logikanya dosen kita belajar sama dosen yang emang udah jadi panitia, yang biasa buat soal, soalnya disetor ke pusat, dari pusat dipakai untuk ujian sama pesertanya. Masa iya sih kita nggak dapet soal-soal yang udah. Pokoknya Mas Adi nggak mau memberikan janji-janji. Kalau misalnya teman-teman kurang yakin, bisa di Google aja Bimbel Ukom Voko Indonesia atau silakan cek tadi banyak kok yang bilang bermanfaat untuk teman-teman yang udah ikut. Silakan ada pertanyaan lagi sebelum saya matikan. Kalau nggak ada saya mau balesin yang udah daftar. Masya Allah lihat Kak, dari mau empat bertanya, dari Kak. 400. Oh iya Kak Nikmah, apalagi Kak? Itu kan ngisi link ya, kalau belum transfer apa tidak usah dianu ya, diisi klik linknya itu Jadi gini Kak, untuk bukti transfernya. rutenya gini Kak. Kakak kalau udah isi link melakukan transfer. Setelah melakukan transfer, kirim ke nomor WhatsApp Mas Adiu. Setelah itu saya invite ke grup masing-masing. Udah gitu Kak. Oke, oke. Terima Ya. kasih, Kak. Jadi berkelompok atau sendiri Kak Nikma jadinya? Ini masih konfirmasi teman-teman. Oke, siap. Insya Allah Nanti berkelompok. siap. Di list aja biar makin murah sampai jam 1 siang kok masih lama. Nggak usah buru-buru. Kak mau Oke. bertanya, Siap Kak Sri. Habis Kak, penjelasan. Kak Sri Rahayu, silakan Kak. untuk Fokostar kan 4 kali pertemuan ya Kak. Ya betul Kak ini Kak 4 kali pertemuan. Untuk 4 kali pertemuan itu dibahas soalnya berapa nomor Kak? Untuk soalnya per 1 kali pertemuan 7 soal Kak. Tapi bukan soalnya yang kita highlight ya Kak, tapi pemahamannya gitu. Kalau Kakak kurang soal, tenang, ini Voko itu ada bukunya tuh. Kalau Kakak mau bukunya. Untuk yang kelompok tadi Fokostar, Hah? misalkan kita lebih dari 5 orang, misalkan kita 17 orang, nggak dapat diskon lebih ya Kak? 10% Kak udah ditambah itu sebenarnya Kak. Udah bisa aja emang kalau ibu-ibu
Bisa aja emang. Pokoknya Hmm. kalau udah Tap- minimal 5 orang, nah itu berhak dapat potongan 10%. Tapi kalau misalnya lebih mau sampai 100 orang, tetap Kak, tetap 10% gitu. Ya Kak Sri. Siap, siap, siap. Iya, siap, siap. Nanti Kak Sri WA Mas Adi, Mas saya mau berkelompok gitu ya. Pokoknya tenang aja Kak Oke. Sri. Berarti tetap 71.000 ya untuk 5 orang. Oh enggak, kan ini 71.000, tinggal dikurang 10%-nya berapa? Sebentar, saya nggak jago matematika, biar kalkulator aja yang menjawab ini Kak Sri. Kan tujuh puluh Oh, satu ribu dipotong iya. 10% kan 7.100 itu. Berarti bayarnya per orang 63.900. Itu per 5 orang ya? Oh enggak, per orang, bukan per 5 orang, per orang. Oh, per orang. Iya, maksudnya per orang 63.500. Betul. Kalau 5 orang 63.000. Itu makin ibu-ibu nih suka nego ini mah. Ya Kak Sri, gitu. Ya. Kak, saya sudah daftar ya, Kak. Siap, siap. Kalau udah daftar, kalau udah konfirmasi pembayaran bisa dikirim langsung ya ke Mas Adiu. Tapi kalau Baik, bayarnya besok Kak, nggak apa-apa. Mm-mm. sudah kirim respon apa, Bu? Siap. Oh ini saya sampai diteleponin Bisa nih teman. izin lab lah, Kak. Siap. Terima kasih ya Kak. Iya, Kak, Kak sama-sama. Tri, terima kasih Kak Tri. Sehat selalu Kak Tri. Teman-teman mohon maaf ini nggak perlu ditelepon ya sayanya. Soalnya setelah Zoom saya pasti balas satu persatu ini. Saya balasnya dari bawah ya. Ini banyak banget yang udah kirim bukti pembayaran. eh Apa? Kalau misalnya ada pertanyaan sampai jam 20.40 kita close ya. Habis itu mau di-invite satu persatu. Saya dibantu sama teman-teman Voko yang lain. Ini sambil dicek satu persatu juga ya. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Ini pendaftarnya tadi dari 450, sekarang kita cek sama-sama. Ini untuk membuktikan bahwa memang kebidanan itu dari tahun ke tahun selalu antusiasnya luar biasa. Gimana nggak antusias ya? Karena tahun 2026 ini kalau tidak bergelar BD atau STR-nya tidak profesi, kita udah nggak bisa perpanjang SIP. Padahal yang hadir nih bos-bos puskesmas, bos-bos PMB gitu kan, yang udah buka warung semua lah intinya. Nah, gara-gara exit exam, mau nggak mau kita harus lanjut nih. Lulus UKOM dulu biar SIP-nya bisa keambil. Seumur hidup kok, setelah itu nggak ada UKOM lagi, tenang aja. Kecuali mau ikut apa ujian P3K baru nanti ujian lagi gitu. Beda lagi nanti bimbingannya ya. Buat teman-teman yang dari Madura, mana? Tadi banyak yang dari Madura. Tadi buat teman-teman dari Madura, mana? Sama-sama orang Madura nih kita. Saya asli orang Bengkalan Tia. Orang Bengkalan Tanah Merah. Orang Nunggeger. Kak, Nam kalau beli buku ukomnya itu di mana? Oh di Shopee Di Kak, Shopee sebentar. ya? Di Shopee sebentar. Linknya saya kasih nih Kak langsung Kak. Bentar ya Kak. Saya kirim nih Kak. Saya langsung tunjukin di Shopee itu harganya berapa. Biar nanti, oh ini dia. Mas, itu nanti datangnya berapa hari ya, Mas? Kakak kotanya dari mana? Medan, Mas. Medan itu terakhir dia 2 sampai 3 hari. 3 hari paling lama. Oke, oke, Mas. Makasih ya, Mas. Siap. Nah ini linknya ini link apa tadi? Link buku bagi yang mau bukunya. Tapi biar dapat potongan 30.000 harus ikut kelasnya dulu karena apa pendaftarannya apa vouchernya itu ada di deskripsi grup. Dapat potongan 30.000 gitu ya. Tuh Terus linknya. kalau eh, apa kelasnya belum mulai tapi beli buku sekarang Nggak tidak apa-apa. dapat potongan berarti. Dapat. Pokoknya kalau misalnya kakak udah masuk ke grup kelas. Nah vouchernya itu ada di deskripsi. Mau pesen langsung juga bisa. Dapat potongan 30.000 nih harganya. Sebenarnya Kak udah murah ya sebentar ya nih saya coba contoh buku bidan mana buku bidan. Nih saya contohin buku bidan. Saya contohin ya Kak, biar apa adanya, biar nggak dibuat-buat. Mas Adu itu dari tim Voko dididik supaya kita itu sesuai kebutuhan peserta, bukan kebutuhan kita gitu ya. Nih lihat nih, harganya buku latihan Ukom kalau belinya satu buku kan buku bidan itu ada 2 jilid. Pokoknya yang ikut kelas dapat potongan 30.000 udah mantep itu mah. Nih lihat nih ya, satu buku itu harganya 125.000, ya kan? Satu buku. Kalau ambil bundling jilid satu jilid 2 nih, jilid satu jilid 2 itu cuma 150. Ini kalau nggak dapat voucher, kalau mau dapat voucher ada di deskripsi grup kelas.
potongannya 30.000. Jadi dari 150 dipotong 30 berapa? 120 dapat 2. Coba di toko lain. Di toko lain ada nggak yang semurah ini? Tapi yang original, bukan yang fotokopian, bukan yang bajakan. Original dari Foko Indonesia. Gitu ya. Jadi Kak Nikma kalau mau langsung pesen boleh. Kak Nikma dari kampus Malang tadi ya? Kalau Iya, iya. Malang, kalau Dari Malang kayaknya Sukabumi. 1 2 hari 2 hari lah, 2 hari kalau ke Malang. Paling telat ya 3 hari. Kalau Pulau Jawa biasa 2 hari. Nah, kalau Kak Saya Nikmah dari daftarnya Lumajang, Kak Asli. berkelompok, pesannya manual aja. Nanti saya bantu supaya nggak kelamaan. Kalau lewat Shopee biasanya lama gara-gara dioper ke gudang satu ke gudang berikutnya. Kalau manual biasanya ya sama-sama cepet sih, cuma beda sedikit aja lah kecepatannya. Kalau manual nanti saya bantu. Kalau misalnya Kak Nikmah mau berkelompok, Mas, saya 5 orang nih daftar kelas. Terus 5 orang juga yang mau pesan buku, langsung dikirim ke kurir langsung ke alamat kakak, bukan ke gudang-gudang lagi. Itu Gitu ya Kak belinya Nikmah. harus 2 buku hukum ya, Kak ya? Bebas, mau buku satu, mau dua boleh. Kalau mau satu buku harganya 125. Tapi kalau misalnya Harganya langsung berapa? dua, itu 150, beda 25.000. Apalagi kalau Kak Iya. Nikmah ikut kelas, potongan 30.000. Wah, udah makin jauh, makin murah. Maksudnya buku Mas, satu kalau hukum di sama buku izin dua itu Mas, kalau di bedanya apa, Mataram, Kak? NTB berapa lama? Sebentar satu-satu ya Kak, sebentar satu-satu. Kak siapa? Kak Heni tadi ya, Kak Heni. Sebentar Kak Heni. Ya, ya, ya. Di Selesaikan dulu NTB nih berapa lama? Kak Nikmah. Lanjut Kak Nikmah. Iya, itu kan buku satu sama buku dua. Mm. Maksudnya bedanya buku satu dan buku dua itu apa? Oh, bedanya di isi soalnya Kak. Isi soalnya yang beda. Jadi kan di satu buku itu 180 soal. Kalau dua buku Ya. berarti 360 soal dengan soal yang berbeda. Nah, tapi Oh, keajaibannya di buku ini ada soal-soal yang tanda-tanda yang sering keluar. Saya jadi kesebelasan. oh, ada Enggak. tandanya. Lupakan, lupakan. Tadi saya ngomong apa, lupakan. Keceplosan. Kata keceplosan kok, Kak. Enggak. Lupakan, lupa. Apa ya tadi ngomong apa ya? Kalau keluar anggap aja bonus. Oke, oke, oke. Kalau keluar anggap aja bonus ya. Jangan Oh dianggap iya, iya, bocoran. iya. Bonus. Oke, nanti saya langsung WA jenengan. Nggih. Matur suwun. Makasih, Kak, nggih. Kak Nikmah nih bikin orang keceplosan aja. Siapa lagi Selamat tadi yang mau malam. bertanya ya? Ngantuk, Kak. Tadi, Mas Adi. Kak Heni ya tadi ya? Ya, ya, ya. Iya, Kak Heni apa Kalau Kak di Heni? NTB berapa lama? NTB Lombok berapa lama? Mataram? Lombok terakhir itu 4 hari Kak. Paling lamanya Tari ya. 4 hari. Oke. Kalau 2 buku berapa jadinya, Mas? Kalau 2 buku, kalau kakak nggak ikut kelas 150. Tapi kalau ikut kelas jadinya 120. 2 buku. 2 buku. Murah kan? Iya, ikut kelas loh, Mas. Sudah daftar tuh, Mas. Weh, Sudah mantap. daftar. Mantap, udah dapat Tinggal potongan bes 30.000. Ntar tinggal besok apa namanya pembayaran. transfer uang lagi ya. Siap. Oke Kak Heni, pokoknya Bukunya kalau udah nanti WA, uh-uh. nanti WA aja Siap. bukunya. Pokoknya kalau udah WA mah udah enak, udah ada jejaknya. Oke. Siap Kak Heni. Makasih Terima kasih ya, juga. ya, ya. Dengan senang hati. Sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, maaf ya, saya banyak bertanya. Nggak apa-apa Soalnya dong. saya masih kurang paham. Apa Kak, Kak? nanti kan kalau ikut kelas bimbel, Mm-mm. itu sekali pertemuan berapa soal yang dibahas? 7 soal. 7 soal, berarti kalau 4 cuma 28. Iya, kalau 4. Tapi UKOM-nya tadi kan tanggal 21 kan. Jadi bukan soalnya Ya. Kak Nikmah. Kalau soalnya kurang, pakai buku tadi. Yang bikin keceplosan kan Kak Nikmah tadi nih. Bukan soalnya berapa, tapi pemahaman untuk mendapatkan tips dan triknya itu ya di bimbelnya. Kalau kurang soal, kalau tipsnya udah tahu, triknya udah tahu, tinggal soalnya aja diperbanyak mandiri. Dengan cara apa? Bisa dari buku Voko atau udah punya buku sebelumnya atau dikasih sama dosennya di kampus. Kayaknya nggak mungkin. Nah, silakan. Sudah Kayaknya beli kalau dari sendiri, kampus Kak. nggak mungkin dikasih. Ya. Kak, untuk kelompok itu tadi daftarnya per orang atau bagaimana ya? Kalau per kelompok rutenya gini Kak, Kak Sri misalnya koordinatornya, WhatsApp ke Mas Adi, Mas, saya daftar berkelompok. Kak Sri kalau udah ada kelompoknya, list nama plus nomor WA-nya kirim ke saya. Nah, nanti pembayarannya dikoordinir ke Kak Sri, baru ditransfer ke kita. Berarti cuma 1 orang yang daftar ya? 1 orang aja yang daftar, sisanya ngikutin yang udah daftar.
Oh iya, iya. Ya, supaya lebih mudah. Kalau misalnya daftar satu-satu nanti kelamaan mereka masuk ke grupnya, Kak. Mas Oke. Adi lagi, Mas Adi. Siap, Kak. Apa, Nah, Kak? saya ini kan nggak tahu kelompoknya. Saya sudah daftar sendiri tadi, nggak tahu kelompoknya. Oh, kalau misalnya daftar sendiri nggak apa-apa. Itu kalau daftar kelompok biar dapat potongan tambahan, Kak. Kak siapa? Kak Heni. Kalau Kak Heni mau Oh, dapat potongan tambahan, coba di grup Kak Heni tanya yang mau ikut grup kelas bimbingan Voko siapa aja. 5 orang doang kok syaratnya supaya dapat potongan kalau tambahan. sendiri berapa dari pendaftaran uangnya? Tadi Kak Heni maunya yang mana? Star Plus atau Star 3? Atau Fokus Star doang? fokus Star yang bulan Juli karena tanggal 21 Juli Oh, uangnya. bayarnya kan normalnya 105.000, tapi Kak Heni Ya, cuma bayar 71.000 aja. 1.000. Oke. Mm-mm. Sip. Siap. Yang penting udah Terus daftar Mas, ya. coba lagi satu Mas, nomor Hah? WA-nya 089654231755. Betul, itu nomor WhatsApp Mas Adiu. Oke, Siap. makasih Mas. Siap, kembali kasih Kak Heni. Biar bukunya dikirim Siap. 125 ya untuk 2 buku Mas. Untuk 2 buku, bukunya aja ya Kak, itu belum termasuk ongkir. Tapi kalau misalnya mau gratis ongkir lewat Shopee. Kalau Kakak kurang paham pesanan lewat Shopee, bisa minta tolong anak, saudara, Tapi atau nanti yang punya kelamaan Shopee. Shopee takut. Mau manual aja juga boleh. Yang penting Kak Heni bilang aja, Mas, saya pesen buku gitu juga ya. Iya, iya, iya. Ah, Kalau nanti ongkirnya dibantu. berapa di Mas Adinya? Kalau NTB saya cek dulu langsung di aplikasi ekspedisi. NTB-nya kota apa Kak? Kota Mataram. Mataram. Sebentar ya. Mataramnya Mataram aja atau ada Banjarnya atau apanya Kak? Tidak ada Mataram, Lombok Barat. Oke siap. Bentar aplikasinya muncul iklan jadi lama nih. Aduh, aplikasinya ada iklannya Kak. Kak Heni. Ya. Bukan Voko aja yang mau ngiklan, iklannya ada juga nih. Sebentar ya Kak, saya cekin dulu nih berapa ongkir ke sana. Hmm. Buat teman-teman yang udah WhatsApp, mohon ditunggu sebentar ya. Setelah ini saya udahin kok ini. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya sudah daftar, Kak. Siap Kak Nikmah. Oke. Mas Tinggal Koko, nunggu list kalau teman-temannya bukunya ya. kita kirim lewat rekening mana Mas? Teman-teman Ke dulu. rekening yang sama. Untuk buku, pemesanan buku manual ke rekening yang sama. Cuma ntar dulu dicek dulu ongkirnya berapa nih Kak. Nih Kak, Oke. ongkir ke Lombok itu Mataram kalau pakai Lion 26.000, kalau pakai JNT 42.000. Nah, kita rekomendasinya 2 ekspedisi itu aja sih Kak, yang biasanya cepet. Oh, iya. Oke, oke. Iya, pokoknya paling mahalnya ongkirnya 42.000 ya Kak. Iya, ya layan aja. Oh, Lion 26.000. Oke. Siap. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Sepertinya cukup ya. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, boleh WhatsApp Mas Adiu. Intinya, semakin cepat teman-teman melakukan registrasi, semakin cepat juga proses teman-teman masuk ke dalam grup. Nah, untuk teman-teman yang sudah di-invite ke dalam grup, silahkan nanti baca deskripsi. Di paling dari atas sampai bawah itu informasinya semuanya penting. Yang paling penting yang paling bawah. Kenapa? Yang paling bawah itu dapat voucher 30.000. Kalau yang bagian atas itu nanti informasi terkait jadwalnya. Gitu ya, teman-teman ya. Cukup ya? Cukup, Kak. Sudah Cukup ya. malam. Siap sudah malam. Iya Jadi nih, kita nggak ngobrol berasa nih, udah jam setengah 9, jam jam 9 kurang. 9. Iya, 9. Oke, kalau gitu terima kasih bunda-bunda semuanya. Terima kasih atas semangatnya, antusiasnya, dan bertahan sampai detik ini. Semoga perjuangan ini, pertemuan ini berkah dan menghasilkan apa yang kita inginkan, yaitu lulus UKOM 1 kali ujian. Kurang lebihnya Mas Adiw ini apa adanya, tidak dibuat-buat. Seandainya terlihat dibuat-buat, mohon dimaafkan. Tujuannya tidak ingin teman-teman bunda-bunda takut akan uji kompetensi, tidak, tapi itu apa adanya. Informasi kalau andaikan gagal itu yang akan terjadi. STR tidak akan keluar, kita tidak bisa diwisuda, dan status kita tetap menjadi mahasiswa. Selama status kita masih berstatus mahasiswa, selama itu juga kita tidak bisa perpanjang SIP atau yang kerja di rumah sakit, tidak bisa menangani pasien langsung dan lain sebagainya. Intinya banyak kerugian teman-teman jika tidak lulus uji kompetensi. Solusinya apa? Ayo kita persiapkan bareng-bareng, karena UKOM itu tantangannya hanya memahami tiap-tiap soal. Sebenarnya
kalau kasusnya itu makanan bunda-bunda sehari-hari, menangani persalinan, membantu ibu bersalin, tentang anak, jiwa, pasang KB, infus dan lain sebagainya itu makanan sehari-hari. Tapi karena ujiannya secara tertulis, itu yang kita latih supaya terbiasa dengan soal bacaan dengan cepat dan tepat. Gitu ya. Coba contohnya OSCE kemarin ujiannya secara praktek. Nilainya bagus-bagus nggak walaupun pusing. Bagus-bagus. Seandainya kurang bagus, apa yang salah? Mungkin kurang teliti. Jadi kalau misalnya ujiannya secara praktek, Mas Adi jamin teman-teman udah di luar kepala. Tapi ini sayang banget, Ukom itu ujiannya tertulis. Makanya ada bimbel ini supaya membantu kita terbiasa dengan soal panjang dengan waktu yang singkat. 1 menit, 1 soal. Semakin banyak waktu yang dibuang, semakin banyak soal yang tidak dikerjakan. Tahun 2023, 22, pokoknya tahun-tahun sebelumnya banyak yang tidak lulus lantaran tidak terbiasa. Kalau mau terbiasa, ayo kita berjuang di kelas Voko Indonesia. Mas Adiu, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Ya Kak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya balas satu-satu ya. Mohon ditunggu ya. Sabar ya.